Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang pengusaha bernama Pak Harun. Usahanya di bidang properti sedang meroket, seolah tak ada satupun hambatan yang mampu menghentikannya. Rumah megah berdiri angkuh di atas tanah luas, koleksi mobil mewah memenuhi garasinya, dan senyum lebar selalu terpancar di wajahnya, menunjukkan kemakmuran yang berlimpah. Namun, di balik gemerlap kesuksesan itu, tersimpan rahasia gelap yang kelak akan menuntut balasan setimpal. Pak Harun adalah sosok yang dikenal ramah di mata masyarakat, dermawan di setiap acara sosial, dan selalu tampil paling depan dalam kegiatan keagamaan, memberikan kesan sempurna seorang mukmin yang saleh. Tidak ada yang menduga bahwa di balik jubah kesalehan itu, tersembunyi hati yang penuh kerakusan dan perhitungan duniawi semata. Kehidupan Pak Harun berubah drastis ketika kabar duka menyelimuti keluarga terdekatnya. Adik kandungnya, Pak Budi, meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung. Kepergian Pak Budi meninggalkan duka mendalam, terutama bagi Putri dan Dani, kedua anaknya yang masih belia, berusia 10 dan 8 tahun. Mereka kini menjadi yatim piatu, tanpa kerabat dekat selain Pak Harun. Pak Harun, dengan air mata buaya dan wajah penuh simpati, segera datang menghibur kedua keponakannya. Dia memeluk mereka erat, menjanjikan masa depan yang cerah, dan berjanji akan menjadi wali yang bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan mereka, termasuk mengelola warisan peninggalan Pak Budi yang tidak sedikit. Janji-janji itu meluncur lancar dari bibirnya, meyakinkan setiap telinga yang mendengarnya, seolah dia adalah malaikat penolong yang turun dari langit. Warisan Pak Budi terdiri dari beberapa aset berharga, rumah di pusat kota, sebidang tanah produktif di pinggir desa, dan sejumlah besar uang tunai di bank. Total nilainya mencapai miliaran rupiah, cukup untuk menghidupi Putri dan Dani hingga dewasa, bahkan memberikan bekal pendidikan yang layak. Pak Harun dengan sigap mengurus semua dokumen administratif, memanfaatkan posisinya sebagai wali sah. Dia berbicara dengan notaris, mengurus pengalihan hak, dan memastikan semua harta tersebut berada dalam kendalinya. Masyarakat mengagumi kepeduliannya, memuji Pak Harun sebagai paman teladan yang patut dicontoh. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesibukan administratif itu, niat jahat mulai bersemayam di dalam hati Pak Harun, perlahan menggerogoti nuraninya. Hari-hari berlalu, dan janji Pak Harun mulai pudar. Putri dan Dani yang awalnya tinggal di rumah mewah peninggalan orang tua mereka, perlahan-lahan dipindahkan ke sebuah rumah kecil sederhana di pinggir kota. Alasannya, rumah lama akan disewakan untuk biaya pendidikan mereka. Namun, uang sewa itu tidak pernah sampai ke tangan mereka. Pendidikan mereka pun mulai tersendat. Putri yang seharusnya masuk SMP favorit, terpaksa sekolah di sekolah negeri biasa dengan fasilitas minim. Dani, yang bercita-cita menjadi dokter, kini hanya bisa belajar dari buku-buku bekas. Mereka sering merasa kelaparan, pakaian mereka lusuh, dan senyum di wajah mereka kian jarang terlihat. Kehidupan mereka berubah drastis, dari anak-anak berkecukupan menjadi yatim piatu yang terlunta-lunta, semua di bawah pengawasan walinya. Sementara itu, Pak Harun semakin memperkaya diri. Tanah peninggalan Pak Budi dijualnya dengan harga tinggi, uangnya digunakan untuk membangun proyek properti baru yang lebih besar. Uang tunai di bank lenyap tak bersisa, dialihkan ke rekening pribadinya untuk investasi dan gaya hidup mewah. Dia berpura-pura memberikan sedikit uang saku kepada Putri dan Dani, namun jumlahnya tak sebanding dengan kekayaan yang dia kumpulkan dari warisan mereka. Mata Pak Harun dibutakan oleh harta, janji suci kepada adiknya dan tanggung jawab kepada keponakannya sirna ditelan keserakahan. Setiap sen yang dia gunakan, setiap kemewahan yang dia nikmati, berasal dari hak anak-anak yatim yang kini menderita. Dia tidak pernah menyadari bahwa setiap gigitan dari harta haram itu adalah bara api yang akan membakar dirinya kelak. Pak Harun semakin tenggelam dalam pusaran kemewahan. Hidupnya diisi dengan rapat bisnis penting, pesta-pesta megah bersama para kolega, dan liburan ke luar negeri. Dia membeli mobil sport terbaru, perhiasan mahal untuk istrinya, dan membangun kolam renang pribadi di halaman belakang rumahnya yang luas. Setiap sudut rumahnya kini memancarkan aura kemewahan yang berlebihan, seolah ingin memamerkan kepada dunia betapa sukses dirinya. Dia tidak lagi peduli dengan asal-muasal kekayaannya, bahkan sesekali menyombongkan diri di hadapan teman-temannya bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Hati nuraninya telah mati, terkubur di bawah tumpukan harta benda yang dia kumpulkan dengan cara yang tidak halal. Di sisi lain, Putri dan Dani harus merasakan pahitnya hidup. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil yang kumuh, seringkali hanya makan nasi dengan lauk seadanya. Pakaian mereka compang-camping, dan sepatu mereka bolong di sana-sini. Putri yang lebih tua berusaha mencari uang tambahan dengan membantu tetangga mencuci piring atau membersihkan rumah, sementara Dani sering melamun di teras,
merindukan masa kecilnya yang nyaman dan penuh kasih sayang orang tua. Mereka sering sakit karena gizi buruk dan kurangnya kebersihan, namun tidak ada yang peduli dengan kondisi mereka. Pak Harun jarang mengunjungi mereka, dan jika pun datang, hanya sebentar, memberikan sedikit uang receh, dan buru-buru pergi dengan alasan kesibukan yang tak ada habisnya, tanpa pernah melihat langsung penderitaan yang dialami kedua keponakannya. Tetangga sekitar mulai menyadari kejanggalan ini. Bagaimana mungkin anak-anak Pak Budi yang dulu berkecukupan kini hidup dalam kemiskinan, sementara Pak Harun justru semakin kaya raya? Bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi, di pasar, dan di majelis taklim. Orang-orang mulai bergunjing tentang sifat Pak Harun yang sebenarnya, tentang harta anak yatim yang mungkin telah dia telan. Namun, tidak ada yang berani berbicara terang-terangan, karena Pak Harun memiliki pengaruh besar dan koneksi di mana-mana. Mereka hanya bisa mengelus dada melihat kondisi Putri dan Dani, memberikan sedikit bantuan seadanya, dan mendoakan agar keadilan segera datang untuk anak-anak malang itu. Mereka berharap Pak Harun akan segera menerima balasan atas perbuatannya. Suatu hari, Putri memberanikan diri menemui Pak Harun di rumahnya yang megah. Dengan langkah gemetar dan hati penuh harapan, dia mengetuk pintu gerbang. Pak Harun terkejut melihat kedatangan keponakannya yang kurus kering dan pucat. "Paman, Dani sakit parah, kami tidak punya uang untuk berobat," ucap Putri dengan suara bergetar menahan tangis. Pak Harun mengernyitkan dahi, merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan melemparkannya begitu saja ke tangan Putri. "Ini, bawa Dani ke klinik terdekat. Jangan mengganggu Paman lagi. Paman sedang sibuk," katanya dingin, lalu segera masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Putri yang terpaku di depan gerbang, hati kecilnya hancur berkeping-keping. Dengan uang seadanya, Putri membawa Dani ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan Dani kekurangan gizi dan mengalami infeksi paru-paru. Mereka butuh perawatan intensif dan obat-obatan mahal. Putri hanya bisa menangis dalam diam, merasa putus asa. Ia tahu uang yang diberikan pamannya takkan cukup. Di saat itu, kebencian dan rasa sakit hati mulai tumbuh di hati kecil Putri terhadap Pak Harun. Ia mulai menyadari bahwa pamannya adalah serigala berbulu domba yang telah merampas kebahagiaan dan masa depan mereka. Tanpa Putri sadari, setiap tetesan air mata yang jatuh dari matanya adalah doa yang akan mengguncang arasi, memohon keadilan dari Yang Maha Kuasa. Kondisi Dani semakin memburuk. Penyakit paru-parunya bertambah parah, dan demamnya tak kunjung turun. Putri semakin panik. Uang yang diberikan Pak Harun sudah habis untuk obat dan transportasi. Ia tidak punya pilihan lain selain kembali menemui Pak Harun, berharap pamannya kali ini akan memiliki sedikit belas kasihan. Dengan langkah gontai, Putri kembali mendatangi rumah megah itu. Namun, kali ini ia tidak berani masuk. Ia hanya duduk di depan gerbang, berharap Pak Harun melihatnya atau salah satu art keluar. Beberapa jam berlalu, dan tak ada yang menghiraukan keberadaannya. Putri merasa dunia begitu kejam, meninggalkannya dan adiknya dalam penderitaan yang tak berujung, sementara orang yang seharusnya melindunginya justru menikmati kekayaan hasil kejahatannya. Untungnya, seorang tetangga yang baik hati, Bapak Sastro, melihat Putri yang putus asa di depan rumah Pak Harun. Bapak Sastro adalah pensiunan guru yang sangat dihormati di kampung itu. Dia sudah lama menaruh curiga pada Pak Harun dan sering melihat Putri dan Dani dalam keadaan memprihatinkan. Dengan hati-hati, Bapak Sastro mendekati Putri dan menanyakan apa yang terjadi. Putri, dengan suara serak menahan tangis, menceritakan semua penderitaan yang dia dan Dani alami, tentang pamannya yang mengambil semua warisan mereka, dan tentang Dani yang kini terbaring sakit tanpa biaya pengobatan. Bapak Sastro terkejut, namun bukan kaget, melainkan semakin yakin dengan dugaan yang selama ini dia simpan. Bapak Sastro memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tahu Pak Harun adalah sosok berpengaruh, tetapi keadilan harus ditegakkan. Dengan berbekal cerita Putri dan bukti-bukti awal yang berhasil dia kumpulkan dari percakapannya dengan beberapa tetangga lain yang juga curiga, Bapak Sastro mendatangi Pak RT, ketua lingkungan setempat. Dia menjelaskan duduk perkaranya, bagaimana Putri dan Dani yang yatim piatu ditelantarkan oleh walinya sendiri, dan bagaimana harta peninggalan orang tua mereka disalahgunakan. Pak RT, yang awalnya enggan berurusan dengan Pak Harun, akhirnya tersentuh hatinya mendengar kisah pilu Putri dan melihat bukti-bukti yang disodorkan Bapak Sastro. Setelah berdiskusi, Pak RT dan Bapak Sastro memutuskan untuk mendatangi Pak Harun. Mereka membawa serta beberapa tokoh masyarakat lainnya sebagai saksi. Kedatangan mereka di rumah megah Pak Harun menimbulkan kegemparan. Pak Harun yang sedang santai di teras, terkejut melihat rombongan itu datang dengan wajah serius. "Ada apa ini?"
Mengapa kalian datang ke rumah saya tanpa pemberitahuan? Tanyanya dengan nada tidak senang, berusaha menutupi kegugupannya. Pak RT dengan tenang menjelaskan maksud kedatangan mereka, menanyakan perihal pengelolaan warisan Putri dan Dani, serta kondisi kedua anak itu yang kini memprihatinkan. Suasana menjadi tegang, dan aura kecurigaan mulai menyelimuti seisi rumah Pak Harun. Pak Harun berusaha mengelak, berdalih bahwa semua warisan telah digunakan untuk pendidikan dan kebutuhan Putri serta Dani. Bahkan dia mengaku telah mengeluarkan banyak uang pribadinya untuk mereka. Namun, Bapak Sastro dengan sigap menyanggah, jika begitu, mengapa Putri dan Dani hidup serba kekurangan, Pak Harun? Mengapa Dani harus terbaring sakit tanpa biaya berobat? Di mana bukti-bukti pengeluaran Bapak? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk tajam, membuat Pak Harun terpojok. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia menyadari bahwa tabirnya mulai tersingkap, dan kebohongan yang selama ini ia bangun akan segera runtuh di hadapan semua orang. Ketakutan mulai merayapi hatinya, bukan karena hukuman dunia, melainkan karena bayangan azab yang tak terhindarkan. Suasana di ruang tamu rumah Pak Harun semakin mencekam. Pak RT dan Bapak Sastro terus mendesak Pak Harun untuk memberikan penjelasan yang logis mengenai kondisi Putri dan Dani. Pak Harun yang biasanya tenang dan berwibawa, kini terlihat gugup dan gelagapan. Dia terus berdalih dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, seperti investasi yang belum balik modal, atau bahwa Putri dan Dani sering boros sehingga uang mereka cepat habis. Namun, dalih-dalihnya terasa hambar dan tidak meyakinkan, apalagi di hadapan Bapak Sastro yang sudah mengantongi banyak informasi dari Putri dan pengamatan pribadi. Setiap bantahannya justru semakin memperjelas kegelisahan yang memancar dari sorot matanya. Kami sudah bertemu dengan Putri, Pak Harun, ujar Bapak Sastro dengan nada tenang namun menusuk. Dia menceritakan semua yang terjadi. Rumah orang tuanya dijual, tanahnya juga, dan semua uang di bank lenyap. Apa Bapak bisa menjelaskan kemana semua harta itu pergi, sementara anak-anak itu hidup dalam kemiskinan? Pertanyaan ini membuat Pak Harun semakin terpojok. Dia menyeka keringat di dahinya, mencoba mencari jawaban yang paling aman. Istrinya, Bu Fatma, yang sedari tadi hanya dia mengamati, mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu suaminya memang rakus, tapi tidak menyangka sejauh ini akan menelan harta anak yatim. Rasa malu dan khawatir mulai menyelimuti dirinya. Pak Harun akhirnya lepas kendali. Dengan suara meninggi dan wajah memerah, dia menuduh Putri dan Bapak Sastro telah memfitnahnya. Kalian ini tidak tahu berterima kasih. Saya sudah merawat mereka, memberikan tempat tinggal, dan kalian malah menuduh saya yang tidak-tidak. Ini semua fitnah. Fitnah keji, teriaknya, mencoba mengalihkan perhatian dan membuat orang lain gentar. Dia bahkan mengancam akan menuntut balik Bapak Sastro dan Pak RT atas pencemaran nama baik. Namun, ancamannya tidak mempan. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi sikap Pak Harun yang seperti ini, karena mereka tahu bahwa orang yang bersalah cenderung akan marah dan menyerang balik. Melihat kemarahan Pak Harun, Bapak Sastro tetap tenang. Pak Harun, kami tidak menuduh. Kami hanya meminta penjelasan. Sebagai wali, Bapak memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap harta anak yatim. Jika Bapak merasa tidak bersalah, tunjukkan bukti-bukti pengeluaran yang Bapak klaim. Tunjukkan laporan keuangan dari harta yang Bapak kelola. Atau, Bapak bisa bawa kami melihat langsung kondisi Dani. Apakah itu terlalu sulit? Tantangan Bapak Sastro membuat Pak Harun terdiam. Dia tidak punya bukti apa-apa, karena semua uang itu sudah dia gelapkan. Kata-kata Bapak Sastro seolah adalah cermin yang memantulkan kejahatannya, tanpa bisa dia pungkiri lagi. Akhirnya, Pak Harun memilih untuk mengusir mereka. Kalian tidak punya urusan di sini. Keluar dari rumah saya sekarang juga, usirnya dengan nada kasar. Pak RT dan Bapak Sastro pun memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan. Mereka berdiri dan berpamitan, namun sebelum pergi, Bapak Sastro menatap tajam ke arah Pak Harun. Ingat, Pak Harun. Allah tidak pernah tidur. Setiap harta yang Bapak makan dari hak anak yatim, akan menjadi bara api di perut Bapak. Balasan itu pasti datang, cepat atau lambat. Kata-kata itu menusuk jantung Pak Harun, meninggalkan kesan yang mendalam dan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Malam itu, tidur Pak Harun tidak lagi nyenyak, dihantui bayangan azab yang mulai terasa begitu nyata. Setelah kejadian konfrontasi itu, Pak Harun memang tetap menjalani hidup seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Dia tetap menghadiri rapat-rapat penting, berbisnis properti, dan memamerkan kekayaannya. Namun, ada yang berbeda.
Tidurnya tidak lagi nyenyak. Mimpi buruk tentang api dan anak-anak kecil yang menangis di tumpukan uang mulai sering menghantuinya. Dia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, merasa ada yang menekan dadanya, dan seolah mencium bau hangus di sekitarnya. Ketakutan itu perlahan-lahan menggerogoti ketenangan batinnya, meskipun dia berusaha keras menepisnya dan berpura-pura baik-baik saja di hadapan orang lain. Bisnis properti Pak Harun yang sebelumnya sangat lancar, tiba-tiba mulai mengalami kemunduran. Proyek-proyek barunya menghadapi masalah tak terduga. Izin pembangunan dipersulit, bahan bangunan sering datang terlambat, dan para pekerja sering melakukan mogok kerja karena masalah upah. Penjualan propertinya menurun drastis, padahal sebelumnya selalu laku keras. Uang yang dia simpan di bank mulai menipis karena biaya operasional yang membengkak dan minimnya pemasukan. Pak Harun mulai panik. Dia mencari berbagai cara, menghubungi koneksi lamanya, bahkan melakukan ritual-ritual aneh, berharap keberuntungan kembali berpihak kepadanya, tanpa menyadari bahwa semua ini adalah permulaan dari balasan atas perbuatannya. Kehidupan rumah tangganya pun mulai retak. Bu Fatma, istrinya, semakin sering bertanya tentang sumber kekayaan mereka yang tiba-tiba bermasalah. Ia sudah mendengar bisik-bisik dari tetangga tentang harta anak yatim dan mulai curiga dengan kegelisahan suaminya. Pertengkaran kecil sering terjadi, dan suasana di rumah Pak Harun tidak lagi seharmonis dulu. Bu Fatma, yang dulunya menikmati kemewahan, kini merasakan ketegangan dan ketidaknyamanan, seolah-olah rumah mewah itu telah berubah menjadi sangkar emas yang membakar jiwa. Dia mulai merasa menyesal karena tidak pernah mempertanyakan asal-muasal kekayaan suaminya sejak awal. Sementara itu, kondisi Dani berangsur membaik berkat bantuan Bapak Sastro dan beberapa tetangga baik hati lainnya yang mengumpulkan dana seadanya untuk pengobatan. Meskipun tidak di rumah sakit besar, setidaknya Dani mendapatkan perawatan yang layak. Putri dan Dani kini tinggal bersama Bapak Sastro yang berbaik hati menampung mereka. Meskipun hidup sederhana, mereka merasa jauh lebih tenang dan aman, tidak lagi dihantui rasa takut dan lapar. Mereka sering mendoakan Pak Harun agar segera sadar, meskipun di sisi lain, ada harapan agar keadilan segera datang untuk mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kezaliman berlangsung selamanya. Puncaknya, Pak Harun mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Awalnya hanya pegal-pegal biasa, namun lama-lama berubah menjadi rasa nyeri yang tak tertahankan, seolah ada bara api yang membakar dari dalam. Kulitnya mulai menghitam di beberapa bagian, meskipun tidak ada luka bakar yang jelas. Dia sudah berobat ke berbagai dokter spesialis, namun tidak ada yang bisa mendiagnosis penyakitnya. Para dokter hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan bahwa kondisi Pak Harun tidak biasa dan di luar pemahaman medis mereka. Pak Harun semakin ketakutan, menyadari bahwa ini bukan lagi penyakit biasa. Inilah awal dari azab yang dinubuatkan oleh Bapak Sastro, azab yang akan membakar tubuhnya, persis seperti hati anak yatim yang telah dia bakar dengan keserakahan. Rasa sakit yang dirasakan Pak Harun semakin menjadi-jadi. Seluruh tubuhnya terasa panas seperti dibakar api, meskipun suhu tubuhnya normal. Kulitnya mulai melepuh dan menghitam, seperti arang. Bau hangus yang tadinya hanya tercium dalam mimpinya, kini benar-benar tercium dari tubuhnya sendiri, memenuhi setiap sudut ruangan. Istrinya, Bu Fatma, dan pembantu rumah tangga sangat ketakutan melihat kondisinya. Mereka mencoba membasahi tubuhnya dengan air dingin, namun air itu seolah menguap begitu saja begitu menyentuh kulitnya yang panas membara, tanpa memberikan efek apapun. Dokter yang dipanggil ke rumah hanya bisa menggelengkan kepala, tidak mampu memberikan penjelasan medis atas kondisi Pak Harun yang semakin mengerikan. Pak Harun tak henti-hentinya mengerang kesakitan. Dia berteriak-teriak minta tolong, menjerit histeris seolah ada makhluk tak kasat mata yang terus menyiksanya. Matanya melotot, pandangannya kosong, dan napasnya tersengal-sengal. Dia bahkan sering meracau, menyebut-nyebut nama Putri dan Dani, serta uang-uang yang telah dia makan. Kadang dia berteriak, "Panas! Panas sekali! Jangan bakar aku! Ampuni aku, Dani, Putri!" Kata-kata itu keluar dari mulutnya secara spontan, seperti sebuah pengakuan dosa yang tak bisa lagi dia tahan. Bu Fatma hanya bisa menangis melihat suaminya yang dulunya perkasa kini terkapar tak berdaya dalam penderitaan yang mengerikan. Ia mulai menyadari bahwa ini adalah balasan dari Allah, sebuah azab yang sangat nyata. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati Pak Harun terlalu lama. Bau hangus yang menyengat dan kondisi tubuhnya yang mengerikan membuat semua orang jijik dan takut. Bahkan kerabat dekatnya pun hanya berani menengok dari jauh. Para dokter dan perawat yang dipanggil ke rumah pun menyerah, mengatakan bahwa ini bukan lagi ranah medis, melainkan sesuatu yang di luar nalar. Mereka menyarankan agar Pak Harun dibawa ke pemuka agama,
mungkin ada cara lain untuk mengatasinya. Namun, Pak Harun sudah terlalu lemah untuk dipindahkan, dan jeritannya terus menggema, memenuhi seisi rumah. Dalam keputusasaan, Bu Fatma teringat akan Bapak Sastro. Meskipun suaminya telah mengusir mereka, Bu Fatma tahu bahwa Bapak Sastro adalah orang yang bijaksana dan memiliki wawasan agama yang luas. Dengan gemetar, dia menghubungi Bapak Sastro dan menceritakan kondisi Pak Harun yang mengerikan. Bapak Sastro yang mendengar kabar itu, merasakan kesedihan sekaligus keyakinan bahwa azab Allah memang nyata. Dia bersama beberapa tokoh agama kemudian datang ke rumah Pak Harun, meskipun ada rasa enggan di hati Bu Fatma karena Pak Harun telah menyakiti Putri dan Dani. Ketika Bapak Sastro dan para tokoh agama tiba, mereka langsung merasakan hawa panas dan bau hangus yang menyengat dari kamar Pak Harun. Mereka melihat tubuh Pak Harun yang menghitam dan melepuh, seperti terkena api yang sangat panas. Salah seorang ustaz mencoba membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, namun Pak Harun justru berteriak semakin kencang, seolah ayat-ayat itu membakar dirinya lebih dalam lagi. Mereka sadar, ini adalah tanda-tanda yang jelas dari azab dunia. Mereka hanya bisa berdoa dan menasihati Pak Harun agar segera bertaubat dan meminta maaf kepada Putri dan Dani sebelum ajal menjemput, karena hanya itu satu-satunya harapan terakhir untuk meringankan siksanya. Setelah kehadiran para tokoh agama, kondisi Pak Harun bukannya membaik, justru semakin memburuk. Panas di tubuhnya semakin tak tertahankan, dan kulitnya terus mengelupas, menampakkan daging yang menghitam di bawahnya. Napasnya terengah-engah, dan matanya terus bergerak gelisah, seolah melihat sesuatu yang menakutkan di hadapannya. Dia terus meracau tentang api, uang, dan anak-anak yatim, sebuah pengakuan tak langsung atas dosa-dosanya yang telah lalu. Bu Fatma tak henti-hentinya menangis di sisi ranjang, memegang tangan suaminya yang terasa sangat panas, merasakan penderitaan yang luar biasa menimpa keluarganya. Dia sangat menyesal telah menikmati hasil harta haram yang suaminya dapatkan. Salah seorang ustaz yang ada di sana berusaha membimbing Pak Harun untuk mengucap kalimat syahadat, namun lidahnya seolah keluh. Kata-kata itu tidak bisa keluar dengan sempurna dari mulutnya, hanya terdengar seperti gumaman yang tak jelas. Dia terlihat sangat kesakitan, seolah ada yang mencekik tenggorokannya setiap kali dia mencoba mengucap kalimat tauhid. Ini adalah pemandangan yang sangat menyedihkan dan mengerikan bagi siapapun yang menyaksikannya, menjadi bukti nyata bahwa dosa memakan harta anak yatim adalah dosa besar yang balasannya tidak hanya di akhirat, namun sudah mulai terlihat di dunia ini. Dalam momen-momen terakhirnya, Pak Harun tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Pandangannya langsung tertuju pada Bapak Sastro yang berdiri di sudut ruangan. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berusaha meraih tangan Bapak Sastro. Bapak Sastro, maafkan aku. Putri, Dani, uang mereka, aku makan, aku minta maaf. Suaranya sangat lemah dan terputus-putus, namun kata-kata itu jelas terdengar di tengah keheningan. Ini adalah pengakuan dosa terakhirnya, sebuah penyesalan yang terlambat di ambang kematian. Bapak Sastro mendekat, memegang tangan Pak Harun yang terasa panas membara, dan mencoba membisikkan kalimat tauhid lagi. Namun, belum sempat Bapak Sastro menyelesaikan kalimatnya, tubuh Pak Harun tiba-tiba kejang hebat. Matanya melotot semakin lebar, dan dia mengeluarkan suara jeritan terakhir yang sangat memilukan, seperti jeritan orang yang terbakar hidup-hidup. Seluruh tubuhnya menegang, dan kemudian lemas tak berdaya. Napasnya berhenti. Pak Harun telah menghembuskan napas terakhirnya, meninggal dunia dalam kondisi tubuh yang menghitam dan hangus, serta dalam penderitaan yang luar biasa. Kematiannya yang tragis meninggalkan kengerian bagi semua yang menyaksikan, seolah menjadi peringatan langsung dari Tuhan. Setelah Pak Harun meninggal, bau hangus di ruangan itu bukannya hilang, justru semakin kuat. Wajahnya membiru kehitaman, dan tubuhnya terlihat semakin mengerikan. Bu Fatma menangis histeris, tidak menyangka suaminya akan meninggal dengan cara yang begitu tragis. Para ustaz dan Bapak Sastro hanya bisa mengucap istighfar, merenungi kekuasaan Allah yang tak terhingga. Mereka tahu bahwa kematian Pak Harun adalah sebuah pelajaran berharga bagi semua orang yang menyaksikan, sebuah azab yang nyata bagi mereka yang berani memakan harta anak yatim, seolah-olah tubuhnya sendiri adalah tungku api yang terus membakar dosa-dosa yang telah dia lakukan di dunia ini. Kabar kematian Pak Harun dengan kondisi tubuh yang menghitam dan hangus menyebar cepat di seluruh kota. Masyarakat yang mendengar kabar tersebut dilanda ketakutan dan keheranan. Bisik-bisik tentang azab karena memakan harta anak yatim semakin santer terdengar. Banyak orang yang sebelumnya hanya menduga-duga, kini mulai percaya bahwa ini adalah balasan langsung dari Tuhan atas perbuatan Pak Harun. Bahkan, beberapa orang yang dulu mengagumi Pak Harun kini menjauh, tidak berani mendekati rumah duka karena takut akan kesialan atau aura negatif yang menyelimuti jenazahnya. Bau hangus yang masih menyengat dari tubuh Pak Harun semakin memperkuat keyakinan masyarakat akan azab tersebut.
Proses memandikan jenazah Pak Harun menjadi sangat sulit. Tubuhnya kaku dan menghitam seperti arang, sangat sulit untuk digerakkan. Beberapa orang yang ditugaskan untuk memandikan jenazah merasa jijik dan takut. Air yang disiramkan ke tubuhnya seolah tidak bisa membersihkan noda kehitaman itu, dan bau hangus justru semakin pekat tercium. Mereka berusaha sekuat tenaga, namun jenazah Pak Harun tetap terlihat mengerikan. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang muntah dan pingsan karena tidak tahan dengan bau dan pemandangan yang mereka saksikan. Akhirnya, proses memandikan jenazah dilakukan dengan sangat terburu-buru dan penuh kesulitan, hanya sekadarnya saja. Setelah dimandikan, jenazah Pak Harun dibalut kain kafan. Namun, pemandangan yang lebih mengerikan terjadi. Kain kafan yang baru saja membalut tubuhnya, perlahan-lahan berubah warna menjadi kekuningan, lalu kecoklatan, dan akhirnya berlumuran nanah yang kental dan berbau busuk. Nanah itu merembes keluar dari pori-pori tubuhnya yang menghitam, membasahi kain kafan hingga membuat kain itu terlihat kotor dan menjijikan. Petugas yang melihatnya terkejut dan ketakutan. Mereka mencoba mengganti kain kafan, namun setiap kali diganti, nanah itu kembali merembes, seolah tubuh Pak Harun terus mengeluarkan cairan busuk sebagai wujud siksaan. Keluarga dan beberapa orang yang tersisa di rumah duka hanya bisa pasrah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bau busuk nanah yang bercampur dengan bau hangus membuat suasana semakin tidak nyaman. Mereka menyadari bahwa ini adalah bagian dari azab yang harus mereka saksikan. Ada beberapa kerabat yang berbisik-bisik, ini pasti karena dosa-dosanya memakan harta anak yatim. Balasan itu datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Mereka hanya bisa berharap agar proses pemakaman segera selesai, agar kengerian ini bisa segera berakhir dan jenazah Pak Harun segera dikuburkan. Jenazah Pak Harun dibawa ke masjid untuk disalatkan. Namun, hanya sedikit orang yang ikut menyalatkan. Jamaah masjid yang biasanya ramai, kini terlihat sepi. Banyak yang memilih untuk tidak datang karena takut atau merasa tidak nyaman. Mereka yang datang pun berdiri agak jauh dari keranda, menghindari bau menyengat yang keluar dari jenazah. Salat jenazah dilakukan dengan cepat dan hikmat yang penuh keraguan. Suasana di masjid terasa sangat berat dan menakutkan, sebuah pemandangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya di masjid tersebut, menunjukkan betapa besar azab yang menimpa Pak Harun hingga ke jenazahnya sekalipun. Sesampainya di pemakaman, rombongan pengantar jenazah Pak Harun disambut oleh pemandangan yang tidak kalah mengerikan. Liang lahat yang sudah digali dengan ukuran standar, tiba-tiba terlihat mengecil. Para penggali kubur kebingungan. Mereka sudah mengukur kedalaman dan lebarnya, namun saat jenazah akan dimasukkan, liang lahat itu seolah menyempit dengan sendirinya, tidak cukup untuk menampung keranda Pak Harun. Mereka mencoba memperlebar lagi, namun setiap kali tanah digali, bagian lain seolah runtuh atau menyempit kembali, membuat usaha mereka sia-sia. Keringat dingin membasahi dahi para penggali kubur, mereka tahu ini bukan hal yang biasa, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi proses pemakaman. Ketika keranda Pak Harun akhirnya dipaksakan masuk, kesulitan baru muncul. Jenazah Pak Harun, yang seharusnya mudah digeser, terasa sangat berat dan kaku. Beberapa orang mencoba mengangkatnya, namun tubuhnya terasa seperti beton, tidak mau bergerak sedikit pun. Mereka kesulitan untuk memposisikan jenazah agar menghadap kiblat. Setiap kali dicoba, jenazah itu seolah menolak, tetap menghadap ke arah yang berlawanan. Ini adalah pemandangan yang membuat semua orang yang ada di sana merinding. Mereka tidak pernah menyaksikan kejadian seperti ini sebelumnya, di mana sebuah jenazah seolah menolak untuk dikuburkan dengan layak. Salah seorang ustaz yang ikut mengantar jenazah mencoba membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci. Namun, tak ada perubahan. Jenazah Pak Harun tetap kaku dan tidak mau menghadap kiblat. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, ini balasan atas dosa-dosanya. Bumi menolak jasadnya. Rasa takut dan ngeri semakin menyelimuti suasana pemakaman. Mereka menyadari bahwa azab Allah tidak hanya menimpa jasadnya, tetapi juga menghalangi proses penguburannya. Sebuah peringatan keras bagi semua yang menyaksikan. Mereka semakin yakin bahwa memakan harta anak yatim adalah dosa yang sangat besar di mata Tuhan. Akhirnya, dengan susah payah dan sekuat tenaga, mereka berhasil memposisikan jenazah Pak Harun, meskipun tidak sempurna menghadap kiblat. Namun, saat tanah akan ditimbun, fenomena aneh kembali terjadi. Tanah yang digali tiba-tiba terasa sangat panas, bahkan mengeluarkan asap tipis yang berbau belerang. Beberapa orang yang mencoba menimbun tanah merasa tangan mereka terbakar, dan mereka harus segera menarik diri. Mereka yang lebih berani pun merasakan hawa panas yang luar biasa, seolah-olah liang lahat itu adalah bara api yang siap menelan tubuh Pak Harun.
suara tanah yang ditimbun pun terdengar seperti desisan yang menakutkan. Proses penimbunan kuburan pun berlangsung sangat cepat dan penuh ketakutan. Semua orang ingin segera menyelesaikan tugas ini dan pergi dari tempat yang menyeramkan itu. Mereka tidak berani berlama-lama di dekat kuburan Pak Harun, yang kini memancarkan aura panas dan bau hangus yang menyeramkan. Bahkan setelah kuburan tertutup sempurna, panas dari dalam tanah masih terasa, seolah api dari azab itu terus membakar di alam kubur. Batu nisan pun berdiri tegak, menjadi saksi bisu dari akhir tragis seorang pemakan harta anak yatim, sebuah pelajaran berharga yang akan selalu dikenang oleh masyarakat. Setelah pemakaman yang penuh kengerian itu, cerita tentang azab Pak Harun menyebar luas ke seluruh pelosok negeri. Tidak hanya di kota kecil itu, bahkan hingga ke kota-kota besar, kisah ini menjadi perbincangan hangat. Masyarakat berbondong-bondong datang ke pemakaman untuk melihat langsung kuburan Pak Harun, yang konon masih mengeluarkan hawa panas dan bau hangus. Kuburan itu menjadi pengingat nyata akan kekuasaan Tuhan dan balasan atas dosa-dosa besar, terutama dosa memakan harta anak yatim. Banyak orang yang tadinya acuh tak acuh terhadap agama, kini mulai merenungi perbuatan mereka dan berusaha untuk hidup lebih baik. Kisah Pak Harun menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Para pengusaha yang dulunya hanya memikirkan keuntungan semata, kini mulai lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya. Mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap anak yatim atau orang lemah, semakin meningkatkan kepedulian dan integritas mereka. Kisah ini berfungsi sebagai peringatan keras bahwa harta haram tidak akan membawa kebahagiaan, melainkan penderitaan yang tak terbayangkan, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap kali ada yang mencoba berlaku curang atau menipu, kisah Pak Harun akan selalu terlintas di benak mereka, membuat mereka berpikir dua kali sebelum melangkah. Putri dan Dani, yang kini diasuh oleh Bapak Sastro, meskipun masih merasakan kesedihan atas kepergian orang tua mereka, kini hidup dengan lebih tenang. Mereka mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang layak dari Bapak Sastro dan para tetangga. Mereka memang tidak lagi hidup dalam kemewahan, namun mereka memiliki kedamaian batin dan kepercayaan bahwa keadilan telah ditegakkan. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang teraniaya. Mereka sering datang ke makam orang tua mereka, berdoa, dan tidak pernah lagi menyebut nama Pak Harun dengan kebencian, karena mereka tahu bahwa pamannya sudah mendapatkan balasannya. Sementara itu, Bu Fatma, istri Pak Harun, menghadapi masa-masa sulit. Meskipun tidak terlibat langsung dalam penipuan harta anak yatim, dia harus menanggung malu dan stigma sosial. Sebagian besar aset yang ditinggalkan Pak Harun kini disita oleh pihak berwenang sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada Putri dan Dani, serta untuk menutupi hutang-hutang Pak Harun yang terbengkalai. Bu Fatma harus hidup sederhana, merenungi kesalahan suaminya dan belajar dari semua peristiwa pahit ini. Dia sering datang ke makam Pak Harun, menangis dan berdoa, berharap Allah mengampuni dosa-dosa suaminya, meskipun dia tahu bahwa azab di dunia ini adalah permulaan dari siksaan yang lebih berat di akhirat. Kisah azab Pak Harun, si pemakan uang anak yatim, akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda urban yang mengandung pesan moral yang kuat. Ini adalah sebuah pengingat abadi bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, pasti akan mendapatkan balasannya. Kekuasaan dan kekayaan yang diperoleh dengan cara zalim tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati, melainkan hanya penderitaan dan penyesalan yang tak berkesudahan. Dan bagi mereka yang berani memakan harta anak yatim, bersiaplah, karena bara api itu tidak hanya akan membakar tubuh di dunia, namun juga di alam kubur dan akhirat kelak, sebuah balasan yang adil dari Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Adil.